Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kali ini kita akan mengomentari tentang peraturan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, ya. Menteri dari PAN ini kan, dari Partai PAN ini dia membuat peraturan untuk melarang platform media sosial seperti TikTok dan semacamnya untuk berjualan di platformnya gitu. Dia ingin memisahkan platform itu ya dari sosial media ke platform jualan seperti Shopee, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah, dan di salah satu tayangan TV itu kita melihat keluhan dari justru yang kemarin itu kan yang ngeluh adalah para pedagang offline yang di pasar Tanah Abang gitu kan. Nah, di TV kita nonton malah yang mengeluh malah yang pedagang yang terdampak aturan ini gitu. Yang mana pedagang TikTok sendiri gitu kan dan yang pedagang-pedagang di sosial media itu gitu yang untuk jualan. Sebenarnya kalau berjualan tuh ya bukan hanya di TikTok saja, di Facebook juga ada tuh. Makanya ada Facebook Ad gitu kan. Di platform lainnya juga ada Instagram misalnya gitu kan. Dijualan juga di Instagram. Jadi berarti kan kalau TikTok nggak boleh, berarti nanti Instagram sama Facebook juga nggak boleh. Karena itu kan bukan platform jualan, tapi platform media sosial. Jadi nanti yang kayak semacamnya kayak WA juga bahkan nggak boleh itu nanti WA. Jadi kan orang-orang biasa jualan di WA, bukan hanya TikTok loh, WA, Instagram, Facebook itu nggak boleh lagi jualan gitu kan. Nah, ini tentu yang mengeluh kebalikannya. Jadi orang tuh seakan dipaksa untuk kembali jualan offline gitu. Kalau mau jualan online ya di platform media sosial, di platform jualan kayak di Shopee apa di Tokopedia gitu kan. Jadi channel tujuan tuh malah dikurangi, lapaknya dikurangi guys gitu. Jadi orang hanya bisa berjualan di tempat platform jualan saja gitu kan. Nah, sama kayak misalnya kayak kalau di dunia nyata ya, dunia nyata tuh sama kayak misalnya udah ada pasar-pasar tuh, lalu ditentukan di situ jualan atau di rumah lah, dimanapun tuh yang ada izin jualan. Memang dia tuh memang misal kayak kita mendirikan IMB, izin mendirikan bangunan, itu memang izinnya tuh adalah untuk jualan. Misalnya untuk kedai, untuk apalagi ya, untuk ya toko. Jadi orang-orang yang jualan di rumah, misalnya nih rumah nih, kita kan mendirikan rumah itu kan tentu izinnya mendirikan bangunannya rumah gitu kan. Nah itu nggak boleh lagi jualan. Misalnya kayak rumah saya ini, saya bikin jualan di depan nggak boleh lagi. Kenapa? Karena izinnya nggak ada gitu. Nah jadi mau dibuat seperti itu. Sementara dunia nyata malah kan kita boleh jualan di mana saja, kecuali tempat-tempat dilarang. Tempat-tempat dilarang itu ya. Jadi tempat itu nggak mesti harus ada izin jualannya, tapi boleh jualan di mana saja kecuali tempat-tempat yang memang dilarang, kayak di pinggir jalan, di trotoar. Itu memang peruntukan untuk jalan kaki. Tapi selepas di tempat manapun itu, selama meskipun tidak ada izinnya, tapi dia tidak melanggar peraturan, itu boleh. Nah, jadi cuman kan di dunia nyata ini ya, kita ngomong dunia online, dunia nyata ini dilakukan seperti itu, dikurangi. Jadi nggak boleh orang jualan di rumah, nggak boleh orang jualan di mana di taman kota atau di mana di tempat yang tidak bukan untuk jualan kan kayak taman kota ya, kayak tempat-tempat taman-taman itu kan, atau di tempat-tempatnya tempat umum itu kan bukan tempat jualan, izinnya nggak ada karena bukan pasar dan bukan izin, intinya tidak ada izin mendirikan bangunan di situ untuk jualan gitu. Nah jadi itu ada bayangkan kalau ini terjadi di dunia nyata. Nah makanya kita pengen perubahan guys. Gak bisa pemerintahan ini seperti ini. Jadi pola pikirnya tuh nggak masuk akal, nggak make sense gitu. Jadi kita nih yang biasa sudah sangat kreatif ya, kita bisa jualan di mana saja, harusnya itu bisa didukung. Nah, masalahnya yang pemerintah tidak pahami ya, harusnya begini ya. Yang tidak dipahami adalah ini masalah harga, masalah harga. Jadi kenapa orang-orang di online shop yang di media sosial tuh bisa jualannya laris, di offline gak laris? Kenapa? Karena mereka biasanya ambil produk-produk dari luar negeri, impor. Produk China terutama itu kan murah sekali. Kenapa? Karena biaya buruh di China itu murah, biaya buruhnya murah. Nah kita tidak semurah itu. Kita juga biaya tenaga kerja buruhnya juga nggak besar juga, tapi tentu kalah dari Cina, dari Tiongkok sana. Mereka memang terkenal dengan biaya buruh yang murah. Bahkan banyak pekerja pabrik itu kita lihat tuh ke pabrik itu jalan kaki atau naik sepeda gitu kan. Jarang yang punya motor gitu atau mobil gitu kan. Karena memang biaya buruh sana murah gitu. Karena di sana tuh efisien, nggak kayak kita guys. Buruh sana tuh kalau kita lihat ya, kita bukan merendahkan pekerja Indonesia, tapi memang mindsetnya beda sama mereka. Mereka tuh sudah terlatih untuk hidup sederhana, orang-orang Cina itu kan.
hidup sederhana, pekerja keras, rajin ulet, digaji rendah pun mereka mau, karena mereka juga hidupnya sederhana gitu kan. Nah, jadi dan tentu juga pemerintahnya bagus dalam mengelola ininya, ekonominya, sehingga mereka tuh barang mereka tuh tidak bersaing dengan barang luar. Kita nggak pernah dengar ya ada serbuan apa barang-barang apa ekspor ke Cina itu nggak ada kita dengar. Ya, barang-barang yang diimpor ke Cina, di Cina tuh kita nggak mendengar seperti di Indonesia ini. Di Indonesia ini kan terlalu banyak barang impornya. Ada made in, jadi kita dengar tuh selalu ada barang-barang itulah made in China, made in Jepang, made in apa gitu kan. Tapi kita nggak jarang kita mendengar barang-barang yang masuk ke luar negeri ya kayak Cina itu adalah made in Indonesia. Itu hampir tidak ada kita dengar gitu kan. Nah, jadi mungkin barang tambangnya gitu kan, dan itu mungkin perusahaan juga dimiliki oleh mereka juga. Jadi intinya adalah kita kalah saing dalam segi harga. Nah, makanya jadi kenapa platform media sosial ini jualannya rame, karena mereka tuh harganya menarik bagi konsumen. Gitu kan? Karena apa namanya? Barang mereka tuh mudah masuk sini dengan harga yang murah, guys. Jadi kita saing secara harga, dan mereka tuh tentu karena di China, kita ngomong China aja yang garis besarnya, karena itu banyak sekali produk Indonesia gitu kan. Mereka ini memang betul-betul tukang replika. Jadi mereka tuh suka menjiplak barang yang lain tuh mereka buat lalu mereka kirim ke negara lain, termasuk Indonesia paling besar gitu kan, termasuk yang paling besar gitu. Jadi mereka tuh memang copy paste. Jadi mau tentu dengan copy paste biaya risetnya kurang, biaya apapun itu mereka tinggal contoh buat dan kirim gitu kan. Jadi biaya riset juga kurang gitu. Nah, apapun itu yang penting adalah ini masalahnya bukan masalah pada platform media sosial digunakan untuk jualan, bukan, tapi kita nih digempur oleh produk impor, itu masalahnya. Jadi solusinya bagaimana? Jadi daripada mengurangi lapak orang jualan, yang mana orang tuh kita udah mainkan ya, kita bisa ada orang-orang jualan di TikTok, di WA, di Instagram, Facebook, itu nggak bisa lagi. Nah, daripada mengurangi lapak orang ya, sama kayak dunia nyata nih, daripada melarang orang tuh, oh jangan jualan di rumah, itu nggak ada izin mendirikan bangunan, jangan jualan di taman gitu kan, yang sebelumnya boleh gitu kan, sama kayak media sosial sekarang kan, yang biasanya boleh di WA, Facebook, Instagram, TikTok nggak boleh lagi. Daripada itu yang dikerjakan pemerintah, harusnya mereka berpikir bagaimana supaya produk impor tuh masuk, bukan dilarang ya, bukan dilarang produk impor masuk, nggak, bukan dilarang, tapi harus diakali gimana supaya harganya jangan sampai memakan harga kita. Kalau pemerintah nggak bisa membuat di Indonesia ini efisien ya, kita nggak bisa membuat Indonesia ini punya mental yang efisien, yang hidup sederhana, yang nggak flexing, yang betul-betul hidup tuh memang berdasarkan kebutuhan. Tentu nanti biaya upah buruh bisa murah dan segala macamnya. Ya, tapi kita lihat lah di Indonesia ini tayangannya ngeri guys, ada flexing sana sini gitu kan. Jadi orang-orang yang biasa hidup sederhana itu jadi tergoda untuk hidup seperti itu juga gitu kan. Melihat apa yang difleksikan orang itu. Makanya kalau nggak bisa pemerintah membuat mental Indonesia seperti Cina, seperti rakyatnya, ya berarti harus main di produknya harus dijegal, dalam artian bukan dilarang ya, tapi dibatasi dengan cara itu pengenaan biaya masuk yang ditambah biaya masuk, apalagi ya kayak rokok lah, cukainya diperbesar gitu, sehingga ketika di barang luar masuk, terutama Cina masuk, itu harganya harus dipastikan lebih mahal dibandingkan harga produk lokal, harus dipastikan gitu. Jadi daya tarik mereka hanya apa? Hanya barang impor saja. Jadi kenapa nih mahal? Ini barang impor itu saja, bukan kenapa ini udahlah impor murah lagi karena. Jadi itu masalah di situ guys. Jadi kayak kita jualan ini ya, dipastikan nih, ini rumah kamu yang berdagang di tempat umum ini jualnya barang impor apa lokal? Nah, kalau impor berapa harganya? Kalau harganya ditemukan lebih murah dibandingkan produk lokal, berarti pemerintah lalai apa untuk mengenakan biaya masuk. Gitu guys. Jadi itu poinnya gitu loh. Bukan membatasi lapak orang jualan. Jadi Anda bayangkan ya, pengangguran sekarang udah lebih banyak nih, pengangguran. Lalu ditambah lagi pembatasan seperti ini, tentu akan menambah lagi. Jadi orang-orang nanti yang biasa usaha jual beli di WA, di Facebook, di Instagram, TikTok itu jadi mati guys. Apalagi mereka punya karyawan kan. Nah, jadi UMKM-nya mati, mereka juga mati nanti. Nah, mereka nanti tentu yang ini akan balik lagi ke offline. Akan balik lagi ke offline gitu kan. Nah,
Tapi tidak terlalu ngaruh. Kenapa? Karena yang mereka jual nanti barang impor lagi gitu loh. Itu juga barangnya. Jadi apa barang impor yang mereka jual di TikTok Shop, di Instagram, di Facebook itu nanti mereka akan jual di situ. Di Tanah Abang itu nanti atau tempat lainnya. Paham ya? Jadi Tanah Abang nanti akan menggeliat lagi, tapi yang dijual barang impor. Yang untung siapa? Orang-orang yang mengekspor barang ke tempat kita, yang kita impor itu, guys. Itu yang untung nanti, yang cuan gitu, bukan kita. Dan tetap saja masalah klasiknya adalah pabrik-pabrik di Indonesia ini tidak akan maju. Kenapa? Karena kalah saing dengan barang impor. Jadi kuncinya adalah barang impornya yang harus sedikit dibatasi, guys. Bukan orang jualannya dibatasi gitu loh. Nah, ini pemerintah pola pikirnya nggak sampai ke situ. Nah, ini yang perlu kita nanti kita pikirkan nanti di perubahan nanti. Maka kita pengen ada perubahan di negeri ini. Ya pola pikirnya tuh harusnya cerdas lah, nggak seperti ini. Jadi ada bayangkan saja seperti dunia nyata ya, seulang lagi ya. Kita biasa jualan di rumah. Misalnya nih, saya pikir nih, aduh saya kayaknya jualan di rumah deh, buka warung depan rumah. Nggak perlu langsung saya izin mengubah izin mendirikan bangunan ini jadi izin mendirikan toko, nggak mungkin, nggak mesti lagi. Cukup dengan izin mendirikan bangunan, tapi saya bangun kedai di rumah saya. Nah gitu guys. Atau di tempat umum. Selama saya tidak jualan di trotoar, di jalan besar gitu, ya kan, yang ganggu pejalan kaki. Nah, kalau rumah saya kan rumah saya sendiri gitu. Nah, coba deh kan. Jadi kalau Anda mau ngerti ya. Jadi kalau Anda mungkin kurang paham gimana kalau di aplikasinya di dunia online ya, dibuat di dunia nyata biar Anda paham. Ini sama saja gitu, guys. Orang nggak boleh lagi nanti dijualan di tempat umum, di rumahnya. Jadi semuanya harus di pasar atau bangunan yang memang izinnya adalah untuk jualan. Kayak toko, nah itu kan kacau gitu guys. Jadi orang rezekinya dibatasi, jadi nggak semua orang bisa jadi pedagang, nggak semua orang lagi bisa berdagang gitu kan. Nah, jadi ibaratnya kan kita nih perlu penyebaran guys, perlu persebaran. Coba ada bayangkan ya, misalnya kan nggak semua orang itu yang main Shopee, Tokopedia kan nggak semua. Ada yang memang biasanya di WA, main simple gitu kan, udah di WA saja lah. Lagi ini sudah ada yang orang terpercaya di situ tempat jual belinya di Instagram. Lalu dia harus dibatasi, harus ke situ, ke Tokopedia atau Shopee. Itu bagaimana ceritanya? Sama kayak orang nih, saya malas lah belanja jauh nih, saya mau dekat rumah saya ada kedai itu. Tiba-tiba itu dalam pemerintah ditutup gitu kan, karena bukan tempat jualan, karena izinnya nggak ada. Lalu saya harus pergi jauh-jauh, itu kan nggak make sense. Jadi sekarang ini adalah pemerintah ini makin mundur guys, makin mundur. Kita ini harusnya kan makin maju. Kita harapkan malah di komplek-komplek perumahan tuh ada kedai di dekat-dekat kita, sehingga kita nggak perlu lagi jauh-jauh gitu. Kecuali kita mau belanja besar, kayak saya misalnya mau belanja besar, ya saya jauh-jauh, cari yang betul-betul harga murah, saya stok gitu kan. Tapi kalau kita yang mepet-mepet, misalnya saya butuh malam ini juga harus ada barangnya, masa kita harus pergi ke sana? Karena di depan rumah saya dilarang tokonya gitu. Nah, misal kita yang udah biasa di WA, udah ada orangnya gitu kan, masa kita harus ke Tokopedia, Shopee? Apalagi misalnya di WA itu kita sudah bisa gini, di WA itu kita sudah kenal pembelinya. Oh, pembelinya ini rupanya di kota kita yang sama. Misalnya kayak di Facebook, misalnya saya mau perbaiki HP nih, saya udah ada tuh pelanggan atau misalnya mau beli apa gitu kan, saya udah ada misalnya kontak di situ di WA atau Facebook kan, atau mau jual apapun itu ya. Tiba-tiba ditutup, nggak boleh lagi jualan di media sosial. Lalu saya harus pergi ke Tokopedia, Shopee, yang agak ribet bagi saya. Gak semua orang mau ribet guys, yang mana harus transfer dulu, harus nunggu dulu. Kalau di WA kan bisa cepat, di Facebook, bro, misal telepon kita kan, kita lagi di sini nih, ya udah kirim barang, kan beda guys. Karena gini, saya pernah pengalaman itu beli kayak harddisk aja ya, saya beli harddisk itu di Tokopedia, itu Anda bayangkan ya, coba ya, aturannya ketat. Kenapa gini? Saya waktu itu melihat harganya itu kan murah, jadi harddisk 1 tera itu saya beli di harga 700.000. Sedangkan kalau di toko itu harganya bisa sampai 1,5 juta. Itu murah sekali kan, 700.000 gitu kan. Nah, itu ada bayangkan ya, tokonya saya tahu tempatnya. Tokonya itu paling berapa kilometer dari rumah saya mau jemput sana, kan saya butuh cepat untuk kerja. Saya mau ke sana, kan saya punya uangnya. Nggak boleh sama dia, apa kata dia? Nggak bisa, mekanismenya nggak boleh. Jadi kan Bapak harus transfer sejumlah uang ke Tokopedia, nanti dia akan kirim barangnya.
Jadi kita nggak boleh jemput ke sana, nggak boleh guys. Gimana bayangkan? Begitu kakunya platform jualan ini, kayak Tokopedia tuh betapa kakunya. Ini kita bukan berkritik ya, tapi ya memang begitu mekanismenya, mau bilang apa lagi? Memang itu aturannya. Nah, kita nggak temukan itu kalau kita di WA atau Facebook misalnya. Kalau misalnya dia jual habis harga segitu cocok, ya sudah, kita bisa ke sana, kita jemput ya, oke, transaksi di rumahnya. Itu bisa terjadi. Jadi kita tuh nggak semua orang tuh mau ribet. Ya, nggak semua orang mau ribet. Ada yang mau cepat, ada yang butuh cepat gitu kan. Nah, ada yang kan saya harus menunggu, pertama saya transfer dulu. Tentu saya harus mencari dulu tempat pembayaran di mana gitu kan. Karena nggak semua orang juga punya m-banking gitu kan. Harus ke tempat misalnya ke Indomaret, ke Alfamart. Misalnya malam itu juga gitu kan. Lalu saya harus tunggu lagi dikirim berapa hari kemudian. Kalau saya di WA itu ya atau Facebook itu langsung, saya belum malamnya juga untuk kerja gitu kan. Karena saya nggak mau nunggu besok nih. Langsung saya ke rumah malam itu juga bisa. Mau ketemu jam berapa kek. Asalkan untuk bisnis gitu kan, untuk memang untuk keperluan, bukan aneh-aneh gitu kan. Jam 1 malam 2 malam itu masih bisa. Nggak, jadi karena hanya 2 orang saja gitu, nggak ada fasilitator kayak platform jualan itu, nggak ada guys, kayak Tokopedia atau Gojek kayak Shopee itu nggak ada. Nah, di pemerintah itu nggak paham dengan hal-hal itu. Di pemerintah ini pemikirannya tuh nggak cerdas gitu. Dia harusnya tahu akar masalahnya bukan pada banyaknya lapak jualan, bukan pada media sosial yang dijadikan tempat jualan, bukan, tapi kita mengenai barang impor. Kita nih kalah harga sama barang impor. Ya. Kita kalah harga. Kenapa? Karena mereka upah buruh murah. Dan pemerintah biaya masuknya murah, bahkan hampir tidak ada gitu kan. Jadi gini loh guys ya, harusnya logikanya ya, semurah-murah pun mereka harus bayar transportasi loh, bayar angkut. Coba namanya, memang biaya pengiriman itu gratis kan, nggak bayar. Tapi kenapa mereka tetap murah? Ya kayak tadi, biaya masuknya kecil guys. Nah makanya gini, kayak kita mau ke sana juga ekspor itu tentu dikasih biaya masuk yang tinggi oleh mereka, karena mereka tentu harus melindungi daya saing produknya. Nah intinya adalah kuncinya pemerintah tidak punya keberpihakan kepada UMKM lokal dalam hal, ya itu keberpihakan dalam hal memberikan biaya masuk. Jadi keberpihakan itu bukan hanya pada melarang ini itu, membatasi itu, bukan itu poinnya ya. Jadi tapi gimana supaya harga kita ini bersaing, produk kita ini bersaing, bukan lapak yang dikurangi, bukan platformnya dikurangi, tapi produk kita ini gimana sih bisa bersaing gitu loh. Jadi misalnya di kota saya ini misalnya nih, misal saya adalah pemerintah kota Pekanbaru, tempat saya berada ini. Nah, daripada saya misalnya melarang orang-orang jualan di rumah-rumah, di tempat-tempat umum, ya kan, kalian harus jualan di pasar atau di toko yang ada izin jualannya, ya. Toh nanti barang luar juga masuk kan? Saya tetap mengenakan barang yang murah, biaya masuk yang murah pada barang dari misalnya dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara misalnya. Ya tetap aja akan kalah saing. Tetap aja barang-barang yang dijual di situ tuh akan kalah saing. Yang dijual tuh nanti barang-barang dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, guys. Tetap aja kalah saing. Yang bikin produk kita di sini ini tetap kalah saing gitu. Produsennya merana gitu, guys. Produsennya, guys. Jadi tidak memperbaiki di produsennya gitu. Dan orang-orang yang bisa jualan di rumah di depan umum itu tentu mati semua usahanya. Dia harus izin dulu mendirikan bangunan, izin usaha harus dulu gitu, atau bergabung ke tempat yang udah ada tempatnya gitu kan. Misal saya biasa depan rumah nggak boleh lagi jualan nih, atau di depan umum untuk pedagang-pedagang yang bisa jualan kaki lima tempat umum, mereka harus tutup lapaknya karena dilarang, lalu mereka harus cari toko-toko. Pak, saya ikut jualan sini ya, harus bayar ini lagi itu lagi. Orang kita pun pembeli susah, harus ke sana, harus biasa kita mau beli di depan rumah atau di dalam komplek atau di tempat umum yang mana gitu, kita harus nggak ada lagi, mereka nggak ada lagi, terus cari toko, cari pasar, guys, kan repot gitu. Nah ini sama itu analoginya. Jadi pemerintah ini pola pikirnya harus diperbaiki, guys. Maka kita ingin perubahan, ya nggak bisa sini terus. Jadi kemarin itu jelek, sekarang jelek. Jadi pemerintah kenapa jelek sama jelek ya, nggak ada perubahan karena pemerintah tidak tahu akar masalahnya. Itu bukan pada lapak media sosial digunakan untuk menjadi jualan,
tapi adalah pada daya saing produk kita dengan produk impor. Itu kalah saing dari segi harga. Itu guys. Itu perlu diperbaiki. Oke, jadi mungkin ya sekian dulu aja video kita ini guys ya. Semoga kita nanti dapatkan pemerintahan yang cerdas gitu kan, nggak seperti pemerintah sekarang ini. Ini sangat menurut saya cukup memalukan guys. Pola pikirnya kok bisa seperti ini gitu kan. Jadi bukannya nanti malah bukannya menghidupkan lagi pedagang pasar Tanah Abang, tapi justru akan mematikan yang sudah ada. Yang ini sudah eksis nih, mereka ini sudah eksis nih. Orang-orang jualan di TikTok, WA, Facebook, Instagram itu sudah eksis gitu kan. Dan mereka ini akan mati guys. Jadi pedagang Tanah Abang mati, mereka juga mati bisnisnya gitu kan. Nah, ini makin kacau nanti. Ini nanti Anda lihat nanti makin banyak nih lubang pengangguran gitu kan. Karena nanti yang dijual juga perlu impor juga gitu. Karena harganya murah-murah gitu kan. Mereka yang jualan di TikTok, WA segala macam tentu akan menjual produk yang mereka jual sama juga di situ, yaitu produk impor. Dan ini tidak akan memperbaiki UMKM kita. Apalagi UMKM yang bergerak di bidang produksi, ya produksi. Kenapa? Karena barang mereka tetap bersaing dengan barang impor. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.